Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Hendro di channel YouTube Indo Silaban. Hari ini kita akan belajar cara membuat blog. Bagaimana bentuk blog? Nah, ada gambar di samping. Itu adalah salah satu blog milik Pak Hendro Silaban. Pembelajaran kali ini sangat erat kaitannya bagaimana kita membuat sesuatu, termasuk membuat sebuah blog. Kali ini Bapak mengambil objek yang akan kita buat adalah blog. Jadi pembelajaran kali ini adalah bagaimana prosesnya di dalam pembelajaran bahasa. Jadi materinya adalah teks prosedur. Ada 4 materi yang akan kita pelajari pada teks prosedur. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, jenis teks prosedur. Yang keempat, ada struktur teks prosedur. Pernahkah adik-adik membeli barang elektronik, misalnya HP atau laptop? Di dalam boxnya tentu ada buku petunjuk, bukan? Nah, itu adalah salah satu bentuk teks prosedur loh. Atau kamu pernah memasak dengan buku panduan resep? Mungkin juga kamu pernah beli obat. Di sana ada ditulis aturan pakai, bukan? Nah, itu semua termasuk ke dalam teks prosedur. Hehehe, pasti langsung terbayangkan. Baik, kita mulai dari pengertian teks prosedur ya. Definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi suatu cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kalau kita membuat sebuah blog termasuk ke dalam prosedur, karena di sana ada langkah-langkah dalam melakukan sesuatu kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan membuat blog. Kita lanjut. Yang berikut adalah ciri-ciri teks prosedur. Ada 3 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata imperatif. Yang kedua, berisi kalimat persuasif. Yang ketiga, menggunakan kata konjungsi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kata imperatif adalah kata yang mengandung perintah. Biasanya ditandai dengan kata kerja berakhiran i, la, dan kan. Contoh, cintai produk-produk Indonesia. Yang kedua, segera kerjakan tugas-tugasmu. Nah, di sana ada kata kerja yang berakhiran i dan berakhiran kan. Cintai berarti menyuruh kita untuk mencintai atau menggunakan produk-produk Indonesia. Pada contoh yang kedua, di sana disebutkan kerjakan berarti kita diminta, diperintah untuk mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua, kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak. Contohnya, cintailah produk-produk Indonesia agar Indonesia mampu bersaing dengan negara yang ekonominya sudah maju. Nah, bisa kita lihat pada kalimat ini sudah ada kata imperatifnya dan di sini sudah menjadi sebuah kalimat
persuasif. Kenapa kalimat persuasif? Karena ada ajakan. Pada kata cintailah, di sana sudah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memakai produk Indonesia agar apa? Agar negara Indonesia bisa maju ekonominya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, konjungsi, setelah itu konjungsi, kemudian konjungsi dan konjungsi selanjutnya, dan lain-lain. Jika dimasukkan ke dalam satu kalimat, maka jika email sudah terdaftar di Google, selanjutnya kita membuka halaman baru dengan mengetik www.blogger.com. Artinya apa? Bahwa kalimat ini sudah menggunakan kata konjungsi. Pada kata mana? Di sana ada selanjutnya. Jadi menghubungkan antara kalimat yang satu. Kalimat yang satunya mana? Jika email sudah terdaftar di Google, maka menghubungkan, menyambungkan dengan kalimat yang lain menggunakan kata selanjutnya. Kita membuka halaman baru dengan mengetik www.blogger.com. Lalu kita lanjut pada materi yang kedua, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu yang bekerja atau menurut instruksi manual. Ada tipe di sana ya. Karena maksudnya adalah teks prosedur yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi manual. Ini berkaitan dengan tips. Jadi di dalam teks prosedur itu, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu pernah mendengarkan tips menjadi orang kaya atau tips untuk sukses dalam berkarya atau tips untuk sukses dalam berwirausaha. Nah, di sana akan dijelaskan apa-apa saja yang harus dilalui. Nah, instruksi manualnya apa? Nanti akan disebutkan di sana. Itu adalah jenis teks prosedur yang pertama. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari atau yang sudah biasa kita lihat, ada yang namanya protokol. Protokol ini bisa kita lihat pada kenegaraan, yang dimana kalau misalnya ada tamu negara dari suatu negara sahabat kita, maka ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh protokoler yang sudah dikunjung di sana. Jadi bagaimana protokol atau peraturan mulai dari turun dari bandara sampai mengunjungi istana itu ada protokolnya, ada aturan aktivitasnya. Yang berikut, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh kita. Biasanya ada yang gemar memasak, biasanya juga ada yang gemar misalnya mempelajari bagaimana cara untuk cepat memahami bagaimana bermain gitar, bagaimana bermain melodi, dan lain sebagainya. Jadi ini berkaitan erat dengan aktivitas manusia, kebiasaan manusia. Teks prosedur ada tiga jenis teks prosedur. Kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari struktur teks prosedur. Apa aja sih struktur teks prosedur?
Berbicara tentang struktur, berarti kita sedang berbicara sesuatu yang tidak bisa dibolak-balik. Artinya, dengan kata lain, harus runtut. Jadi struktur itu benar-benar harus sesuai dengan urutannya. Itu maksudnya. Struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan dimaksud di sini adalah seperti pembukaan yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui hal utama yang akan dibacanya. Maksudnya di sini adalah tujuan pembaca itu nantinya apa ketika membaca suatu teks. Sama seperti surat, biasanya di dalam surat itu ada hal. Nah, hampir-hampir mirip bahwa di dalam teks prosedur tujuan yang dimaksud adalah inti pokok yang akan dibaca oleh pembaca. Mari kita lihat contoh berikut. Ada contoh teks prosedur dengan judul cara membuat blog sederhana. Ini nanti akan kalian ikuti, sudah bagus, sudah ada panduannya dengan cukup jelas. Nah, kita mau lihat pada bagian manakah tujuan itu. Coba adik-adik, pada bagian mana? Ya, benar. Jadi pada bagian paragraf pertama lah tujuan yang disampaikan tadi. Coba kita baca. Blog adalah aplikasi berupa tulisan maupun gambar yang dimuat dalam sebuah posting atau postingan. Ada beberapa tujuan orang membuat blog, yaitu sebagai diary, sarana belajar mengajar, sebagai promosi jati diri seseorang, sebagai ajang bersosialisasi, membantu banyak orang dengan informasi Anda, dan dijadikan sebagai peluang usaha. Kita dapat membuat blog dengan cara, nah ini sudah dipandu untuk masuk ke intinya. Jadi itulah contoh dari tujuan yang dimaksud tadi. Struktur berikutnya adalah langkah-langkah atau yang menjadi inti pokok dari sebuah teks prosedur. Disinilah dimuat langkah-langkah prosedur yang menjadi inti dari teks prosedur itu sendiri. Tadi sudah dilihat ya, setelah tujuan itu sudah langsung masuk ke inti atau langkah-langkahnya. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang atau penutup. Pada akhir teks biasanya berisi penegasan ulang dari tujuan yang diangkat pada awal teks atau bisa juga langsung kalimat penutup. Jadi di dalam teks itu bisa penegasan ulang, maksudnya di sana adalah mengulangi apa yang disampaikan pada awal paragraf tadi, pada kalimat yang ada di dalam struktur tujuan tadi diulangi pada akhir, itu maksudnya adalah penegasan ulang, atau bisa juga langsung dengan kalimat penutup yang singkat. Ini contoh yang tadi kita akan melihat membagi mana struktur tujuan, mana struktur inti, dan mana struktur penutup. Intinya sudah di tengah ditunjukkan, tujuan yang tadi, lalu yang terakhir adalah penutup. Nah, jadi panah itu sudah menunjukkan bagian-bagian manakah yang menjadi struktur di dalam sebuah teks prosedur. Tadi disampaikan di awal bahwa kita akan membuat blog. Nah, adik-adik bisa mengikuti langkah-langkah berikut, baca dengan cermat, maka kamu akan bisa memiliki blog. Di dalam blog kamu bisa berkarya, kamu bisa curhat, kamu bisa berpromosi, kamu bisa berjualan. Dengan blog kita bisa untuk berkarya. Nah, ini adalah salah satu blog yang sudah dibuat oleh Pak Hendro. Nah, ini sudah dicoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Pak Hendro, karena Pak Hendro adalah guru, maka disesuaikan.
Bagi adik-adik yang ingin berkunjung silakan. Di sana ada catatan guru, belajar bahasa Indonesia, akses soal, admin bahasa Indonesia ini ditujukan untuk guru-guru sesama bahasa Indonesia. Nah, kalian nanti berusahalah supaya membuat blog kalian sekeren mungkin. Oke, tetap semangat, tetap berkarya walaupun di masa pandemi. Bye-bye.